Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyiapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah keluarga. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri. Di dalam dunia yang dikuasai oleh pengaruh dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan Yesus hadir. Mazmur 95 ayat 6-7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya." Keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita beribadah kepada-Nya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah, memuji-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam peribadahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur untuk korban syukur. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Amin.
Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu menghilangkan berbagai keraguan yang selama ini menghalangi kami untuk menjalani keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Sebab itu, karuniakan Roh Kudus di dalam kami mendengar, merenungkan, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam hidup beriman sehari-hari. Amin. Mari kita berdiri untuk membaca Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika saat ini kita berkumpul sebagai satu keluarga, kita sadari bahwa hidup dan kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Dalam hal inilah kita diingatkan untuk memahami bahwa anugerah Tuhan yang selalu diberikan setiap hari seharusnya membuat kita untuk selalu menyiapkan waktu untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Khususnya pada hari-hari atau waktu-waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Bacaan pada saat ini merujuk kepada pelanggaran-pelanggaran di hari Sabat. Yesaya 58 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14 menegaskan bahwa pelanggaran yang terjadi adalah karena sifat umat Tuhan yang mementingkan diri sendiri pada hari yang seharusnya dikuduskan bagi Tuhan. Manusia memang diberi hak atas waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tetapi hak yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah hak pakai, bukan hak milik. Manusia berhak menggunakan waktu untuk kepentingannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, tetaplah harus diingat bahwa pemakaian waktu ada batasnya, yaitu sebatas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini firman Tuhan menegur kita agar tidak menginjak-injak hukum Sabat dengan tindakan yang mencari kesenangan di hari yang seharusnya mengingatkan jika manusia itu bukan pemilik waktu, melainkan Allah. Jika kita salah mengambil keputusan, kita tidak bisa kembali lagi ke masa lalu untuk memperbaiki segala kesalahan kita. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menggunakan waktu dengan seenaknya sampai lupa akan waktu yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Sebagai mitra kerja Allah, manusia hidup dalam hubungan yang benar dan baik. Relasi antara manusia dengan Allah harus selalu ditumbuh kembangkan dengan baik. Setiap tindakan manusia juga harus memperlihatkan sikap kesetiaan dan ketaatan
pada kehendak Allah. Yesus mati untuk menghapus dosa-dosa manusia. Bahkan Yesus telah bangkit yang menandakan bahwa kita hidup beriman untuk bekerja dan berdoa. Allah telah mengerjakan penyelamatan atas manusia. Dalam hal ini manusia mengolah kehidupannya secara bertanggung jawab. Dalam hidup beriman, kita diajak untuk mengutamakan Yesus, sebagaimana Allah menempatkan Yesus pada tempat yang utama. Mengutamakan Yesus dalam hidup berarti menggeser keakuan kita sendiri, agar kita bukan hanya melihat janji Tuhan yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita, melainkan kita bisa menikmati juga kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh sebab itu, ketika kita mengutamakan Yesus, maka kita harus teguh dalam iman kepadanya. Selain menggeser keakuan diri, kita juga harus menebalkan telinga dan melampangkan hati untuk menerima segala hujatan dan cibiran orang yang iri karena ketaatan kita kepada Tuhan. Inilah yang menjadi perjuangan kita di masa kini. Yesus bukan hanya ingin menyatakan keilahiannya, melainkan juga solidaritas dalam penderitaan. Sebuah solidaritas yang tidak hanya bagi golongan tertentu, tetapi universal, yang dilandasi oleh cinta kasih yang mau merelakan nyawanya bagi umat berdosa. Sikap ini seharusnya diteladani oleh umat manusia. Manusia hendaknya melihat bahwa penderitaan yang kita alami sekarang merupakan wujud pemaknaan akan Yesus yang pernah menderita. Dalam hal inilah Pospelkes yang merupakan ujung tombak GPIB untuk selalu memberitakan kabar baik kepada orang-orang di pelbagai daerah di Indonesia harus selalu ditopang. Memberikan bantuan materi dan penopang lewat doa, pos-pos Pelkes GPIB dengan segenap hati dan jiwa sama saja dengan kita melaksanakan sabat yang menyenangkan bagi Tuhan. Pos-pos Pelkes GPIB pun akan semakin berkembang untuk menghidupkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih dalam rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Pada hari ini melalui ibadah keluarga, kita akan menyaksikan video tentang satu bakal jemaat yang berada di Sion Tembudan, Batu Putih, Kabupaten Berau, Kaltara, Kalimantan Utara. Kita akan menyaksikan pos ini, Bajem ini, yang pada tanggal 1 Januari 2021 diresmikan menjadi bakal jemaat. Dari Kabupaten Berau, jarak tempuh itu 200 km. Perjalanan yang harus ditempuh 5-6 jam perjalanan darat. Kita menyaksikan bersama-sama. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Salam jumpa dari kami GPIB Bajem Sion Tembudan. Perkenalkan, saya Pendeta Merlisa Akatastasia Makienggung. Saya adalah pendeta jemaat yang bertugas melayani di Bajem Sion saat ini. Bajem Sion Tembudan adalah salah satu pos Pelkes GPIB Jemaat Hosiana Berau yang diresmikan menjadi Bajem pada bulan Januari 2021 oleh Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Yansen William Riupasa. Letak Bajem ini di Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jaraknya 250 km dari gereja induk yang berada di kota Tanjung Redep dengan waktu tempuh 5-6 jam perjalanan darat dan memiliki 2 sektor pelayanan
dengan jumlah kakak sebanyak 56 kakak. Jarak rumah warga jemaat dari gereja adalah 300 meter sampai 45 km dengan transportasi utama menggunakan motor. Kondisi jalan di daerah ini belum terlalu baik. Aspal yang berlubang serta jalanan sawit yang jika sudah musim hujan maka akan semakin licin dan rusak, membuat warga jemaat yang rumahnya jauh harus menempuh waktu 1-2 jam perjalanan untuk sampai ke gereja. Meski demikian, mereka tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja. Dalam hal perekonomian, sebagian besar warga jemaat di sektor pelayanan 1 bermata pencarian sebagai petani atau pekebun, sedangkan warga jemaat di sektor pelayanan 2 mayoritas adalah pekerja di perusahaan. Di samping itu, ada juga beberapa anggota jemaat yang membuka warung, ada yang bekerja sebagai tenaga pengajar honorer di SD dan SMP, juga ada yang bekerja sebagai penjual ikan. Oleh masyarakat di Desa Tembudan, Bajem ini lebih dikenal dengan sebutan Gereja Gunung, sebab dibangun di atas gunung tua di Tembudan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, gunung tempat gereja dan pastori berada semakin hari semakin terkikis, sehingga perlu dibangun siring untuk menahan agar tidak terjadi longsor. Sedangkan pastori juga semakin mengalami pelapukan karena usia bangunan yang telah tua. Berbagai usaha perbaikan telah diupayakan, tetapi tidaklah cukup. Harus dilakukan renovasi total, yaitu membongkar pastori saat ini, lalu membangun yang baru di lokasi yang sama. Dalam segala keberadaan dan keterbatasan kami pun memulai pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami ini. Kami menyadari bahwa dana yang dibutuhkan sangatlah banyak. Kami berupaya memenuhi kebutuhan material dan dana melalui gotong royong mengumpulkan batu, menimbun tanah, juga melakukan berbagai kegiatan usaha dana. Tetapi dengan segala keterbatasan kami sadar kami tidak akan mampu berpacu dengan waktu. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, kami sangat mengharapkan bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membantu kami dalam doa dan dana. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkenan memberi bantuan berupa dana, dapat diberikan melalui rekening Bank BPD Kaltim-Tara yang tertera di video ini ataupun pada bagian belakang sampul SBU. Kami sangat berterima kasih atas semua bantuan dan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Salam hormat dan kasih dari kami, Bajem Sion Tembudan. Melalui renungan pada malam hari ini, mari kita mengingat kembali tentang motivasi, dorongan atau keinginan yang muncul dari dalam diri untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Yang benar adalah dalam seluruh peribadahan kita sedang mengabdikan diri untuk mengikuti teladan Kristus. Sedangkan yang salah kalau kita bicara soal motivasi adalah memaksakan kehendak sendiri, mencari keuntungan, keinginan untuk memerintah. Itulah yang salah dalam peribadahan terkait dengan motivasi. Sedangkan ketika kita bicara soal pelayanan, yang benar adalah bahwa kita sekarang sedang terus mengajar, menyampaikan firman Tuhan, melakukan perkunjungan. Dan yang salah dalam pelayanan adalah ketika kita hanya menyenangkan hati manusia, tanpa mempertimbangkan bahwa pelayanan yang kita lakukan ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagian kedua yang patut kita renungkan menjadi kesimpulan firman Tuhan dalam ibadah keluarga ini adalah Sabat itu hari Tuhan, bukan harinya manusia. Untuk itu fokus kita hanya kepada Tuhan dan kepentingan Tuhan yang diutamakan.
pada hari perhentian. Apa yang jadi tujuan dalam melakukan Sabat itu adalah kehendak dan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir menjadi puncak bagi perenungan firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini adalah hormat kepada Tuhan akan sangat ditentukan dengan praktek yang nyata dari pembaharuan dan cara-cara kita untuk mengangkat motivasi yang benar dalam setiap peribadahan yang kita lakukan. Tuhan memberkati pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB. Tuhan memberkati bakal jemaat, dan Tuhan memberkati setiap keluarga yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini dan melakukannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, juga anak-anak yang ikut dalam ibadah keluarga malam hari ini, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga yang saat ini sedang terus memperhatikan setiap keluarga-keluarga dari jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah. Baik kami kaum lansia, orang tua, pemuda, bahkan juga anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang diperdengarkan dalam renungan pada malam hari ini untuk kami. Kami boleh kembali mengingat dan memahami tentang motivasi peribadahan yang kami ikuti sepanjang kehidupan kami. Bahkan kami juga boleh sangat memperhatikan bagaimana kami memperlakukan hari perhentian itu secara tepat, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memperhatikan juga saat ini bahwa kami terus bersama-sama dalam kebersamaan sebagai Gereja Protestan Indonesia bagian Barat di bulan pelayanan dan kesaksian. Kami akan terus membawa di dalam doa kami untuk jemaat-jemaat yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB. Ya Tuhan, mereka juga melakukan ritual ibadah
Dalam kelebihan dan keterbatasan mereka saat ini, kami mohon kepada Tuhan, Engkaulah yang akan tetap senantiasa sebagai kepala gereja memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sarana dan prasarana yang mereka butuhkan di pos-pos pelayanan dan kesaksian, melalui para pelayan firman dan sakramen, melalui penatua dan diaken yang Tuhan sudah utus dan panggil mereka untuk melaksanakan tugas. Biarlah mereka juga bisa melakukan tugasnya secara baik. Kami secara khusus pada ibadah keluarga pada malam hari ini akan berdoa untuk Bajem Tempudan, Batu Putih, Kabupaten Berau. Dalam proses persiapan pelembagaan yang terus disiapkan oleh jemaat di sana. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu Engkau tetap akan memperhatikan mereka. Dan pada saatnya nanti kami boleh mendengar bahwa mereka menjadi satu jemaat yang mandiri, menjadi bagian dari gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang mandiri. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa bahwa mereka sedang ada dalam proses pembangunan pastori di bagian halaman terakhir SBU edisi bulan Juni-Juli. Kami boleh melihat keberadaan mereka, apa yang mereka butuhkan untuk membangun pastori. Biarlah hari ini melalui doa kami mohon juga Tuhan menggerakkan banyak orang, baik itu yang ada di kota-kota besar bahkan warga jemaat Bajem Tempudan, untuk bersama-sama saling menopang, saling menolong, saling membantu untuk mereka akhirnya bisa memiliki pastori yang permanen yang akan ditinggali oleh pelayan firman dan sakramen yang Tuhan tugaskan di sana. Bapa yang Maha Pengasih, ada begitu banyak pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB. Satu persatu mereka tetap diperhatikan dan dikasihi oleh Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan untuk pelayanan gereja Tuhan. Dalam setiap gerak layan gereja-Mu, biarlah kami tetap mengingat bahwa kami harus fokus kepada Tuhan. Kepentingan Tuhan yang prioritas, itulah motivasi pelayanan yang dilakukan oleh gereja, termasuk penyelenggara pelayanan di dalamnya. Kami juga saat ini terus menaikkan doa kepada Tuhan untuk mereka yang menderita. Apapun latar belakang penderitaan umat manusia bahkan jemaat Tuhan saat ini. Bagi mereka yang sakit, ulurkanlah tangan kasih-Mu ya Tuhan untuk menyentuh mereka dan memberikan pengharapan kepada mereka supaya mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Bagi mereka yang saat ini dalam pergumulan ekonomi, baik mereka yang saat ini dalam pengungsian karena bencana alam, bahkan juga mereka yang saat ini mengalami konflik dengan keluarga. Dalam pengasihan-Mu juga kami mohon untuk setiap penderitaan umat manusia bahkan jemaat Tuhan, Engkau hadir untuk memberikan pertolongan dan jalan-jalan keluar bersama dengan setiap orang yang terus berdoa kepada Tuhan. Pada akhirnya saat ini kami juga mau menyerahkan untuk rencana pelaksanaan persidangan sinode 21 bulan Oktober, tanggal 26 sampai 31 Oktober. Segala sesuatu saat ini sedang terus dipercakapkan. Juklak, bahkan kami sedang menanti juknis dari majelis sinode. Semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Agar pada saatnya nanti persidangan sinode 21 juga akan dapat terselenggara secara kombinasi luring dan daring dengan baik. Karena Tuhan menolong GPIB, dalam hal ini majelis sinode GPIB. Akhirnya Bapa dalam surga, inilah kami, jemaat-jemaat Tuhan yang terus setia beribadah dari rumah kami masing-masing. Siapapun kami akan terus melanjutkan hidup dalam kebersamaan sebagai keluarga Allah.
Tuhan memberkati semua usaha dan kerja kami. Dan akhirnya Bapa dalam surga, untuk setiap pelayan yang pada malam hari ini bertugas, keluarga Bapak Glenski Sahulata, Ibu Eka, dan juga anak terkasih Dapni, bahkan juga seluruh tim multimedia, pemandu pujian, dan pianis yang bertugas pada ibadah keluarga malam hari ini. Tuhan memberkati setiap kami yang melakukan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah rangkaian syafaat kami pada malam hari ini, dan seluruh doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik-Mu Tuhan, dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan seperti kata pemazmur. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Mazmur 146 ayat 2. Tuhan Yesus memberkati kita dan persembahan kita. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Tuhan Yesus, emas dan perak tak ada pada kami, tetapi kami persembahkan hidup yang penuh semangat dan keberanian bersaksi, serta hati yang rela dan penuh sukacita kepadamu,
sebagai tanda syukur atas karunia selamat yang Kau beri. Hidup kami yang selalu melanggar kehendak-Mu, Engkau jadikan baru menjadi mulia di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskan persembahan syukur kami ini untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kala kehidupan berlanjut terus dan nafas masih di kandung badan, inilah kesempatan kita untuk berkarya dan berguna. Karena itu, mari kita bergegas, membenah diri untuk terus berkarya melakoni tugas bagi Tuhan. Marilah kita lanjutkan perjalanan bergereja dengan senantiasa memberi diri untuk terus dibaharui oleh Kristus. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sadar bahwa Engkau adalah Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kami dalam Kristus untuk bertolong-tolongan, sehingga menghadirkan damai sejahtera-Mu dalam hidup dan kehidupan, dulu, sekarang, dan sampai Maranatha.